Hai, saya Nana, saya edukator PRH Indonesia. Ketemu lagi dalam bercerita, karena saya suka berbagi cerita dan kemudian mengenal diri saya lewat cerita yang saya bawakan. Nah, hari ini saya mau cerita buku populer dunia, serial dongeng, penerbitnya BIP, dan ini adalah dongeng cerita rakyat dari seluruh negara. Yang kali ini dari benua Amerika, dari negara Chili, judulnya Balas Budi Seekor Ikan. Pengarangnya orang Korea ternyata ya, yang menulis ulang cerita rakyat beberapa negara ini. Namanya Jang Se-hyun. Oke, ceritanya bagaimana sih? Nah, dulu kala hiduplah seorang nelayan. Nelayan ini sudah tua, tapi dia adalah nelayan yang tangguh. Dia selalu berlayar dan kemudian mendapatkan banyak sekali ikan. Tapi dia selalu bersedih. Loh, kok lucu ya? Padahal sukses menangkap ikan yang banyak. Tapi ternyata dia sedih. Kenapa? Karena nelayan dan istrinya belum punya anak. Dia bingung. Aduh, ini ikan sebanyak ini yang aku tangkap, hasilnya kemudian aku jual, lalu kemudian untuk apa? Aku tidak punya anak. Dia sedih sekali. Sambil merenung-renung, bergerak-gerak perahunya di lautan ya, dan kemudian ada ombak-ombak, tapi dia tidak terpengaruh oleh ombak-ombak. Dia tetap melamun, bagaimana ini hasil-hasil ikanku, untuk apa? Dan dia kembali sedih. Lalu muncullah ikan yang besar sekali, memunculkan kepalanya ke dekat perahu sang nelayan tua. Bapak nelayan, kata si ikan, jangan bersedih, aku akan menolongmu. Bapak nelayan tua bilang, siapa kamu? Aku tidak kenal kamu, kata si nelayan tua. Bapak nelayan pasti lupa. Beberapa tahun yang lalu, Bapak pernah menolongku. Dan waktu itu aku berjanji, kalau bertemu lagi, aku akan memberikan semua yang kau minta. Oh, aku ingat. Waktu itu aku menangkapmu, tapi kemudian engkau memohon karena anakmu masih kecil-kecil. Dan aku melepaskanmu. Begitu kata si bapak tua. Ikan yang besar itu bilang, ya betul nelayan tua, waktu itu engkau menolongku. Dan sekarang anak-anakku sudah besar dan mereka semua sehat-sehat. Aku sangat bersyukur engkau menolongku. Maka sekarang jangan khawatir, aku akan membantumu. Bagaimana membantuku? Kata nelayan tua. Nah, karena aku juga sudah tua, pasti umurku tidak akan lama lagi. Potonglah aku, buatkanlah sup ikan dari tubuhku untuk istrimu. Lalu istrimu pasti akan melahirkan 2 orang anak. Lalu supnya yang bersisa berikan kepada kudamu. Nanti kudamu juga akan beranak 2. Lalu siripku berikanlah di belakang untuk menjadi pisau. Dan ekorku tanamlah di belakang rumahmu, nanti akan tumbuh 2 pohon zaitun. Pohon zaitun itu akan menggambarkan kesehatan anakmu. Bila pohon zaitunnya tumbuh subur, maka anakmu akan sukses. Bila pohon zaitunnya layu, maka anakmu mungkin dalam kesusahan. Dan berikanlah nanti jangan lupa kedua siripku yang sudah menjadi pisau, berikan satu pada anak yang tertua dan satu pada anak yang paling kecil. Tapi aku tidak tega membunuhmu, kata nelayan tua.
Bapak tua, tidak usah khawatir. Aku sebentar akan siap untuk memberikan diriku padamu, kata si ikan besar tadi. Dan tiba-tiba ikan besar itu menabrakkan tubuhnya ke perahu si nelayan tua dan matilah ikan besarnya. Lalu ikan besar itu dibawa pulang oleh bapak tua dan bapak tua itu cerita pada istrinya. Istriku, aku bawa ikan besar. Dia tadi bicara padaku. Masaklah sup dari ikan ini dan makanlah. Nanti kita pasti akan punya anak. Berikanlah juga sisa supnya pada kuda kita, supaya kuda kita juga melahirkan 2 anak. Tanamlah ekorku di belakang rumah. Nanti akan tumbuh 2 pohon zaitun. Dan 2 siripku buatlah menjadi pisau. Maka istrinya mengambil ikan besar itu yang sudah mati untuk dijadikan sup. Istrinya makan sup itu dan benar saja tak lama kemudian istri nelayan mengandung dan pada tahun yang sama nelayan tua memiliki 2 orang anak laki-laki. Dan karena sisa supnya diberikan kepada kuda milik mereka, ternyata benar kudanya juga mengandung dan mendapatkan 2 ekor kuda jantan yang gagah. 2 sirip dijadikan pisau, belati yang indah sekali. Lalu ekor yang dari ikan tadi tumbuh menjadi 2 pohon zaitun. Tumbuh besar bersama bertumbuhnya 2 anak laki-laki dari nelayan tua itu. Pada saat anaknya itu menjadi dewasa, anak pertama menyampaikan kepada orang tuanya, "Bapak, Ibu, sekarang saya sudah dewasa. Saya ingin merantau. Nah, hati-hatilah dalam perantauan. Bawalah belati indah ini untuk menjadi senjatamu," kata si nelayan tua. "Dan naikilah kuda yang gagah ini." Akhirnya si putra sulung berkelana ke seluruh negeri yang dia ingin datangi. Sampailah dia di suatu tempat kerajaan yang rajanya memiliki 2 orang putri. Nah, karena pemuda anak nelayan ini sangat cekatan dalam berkuda, sangat baik menggunakan pisaunya dan gagah perkasa, raja sangat terkesan. Dan raja bilang gini, "Hai anak muda, aku ingin engkau menjadi pangeran dari putri cantikku, putri yang pertama." Nah, putrinya setuju dan si anak tertua dari nelayan tadi juga setuju. Akhirnya mereka menikah. Wah, pada saat pesta si anak tertua dari nelayan itu melihat ke jendela. "Wah, istriku, ternyata pemandangannya indah sekali di sana. Ada danau. Wah, danaunya indah sekali. Aku ingin datang ke danau itu." Putri raja bilang, "Jangan suamiku, itu danau sihir. Karena sebenarnya danau itu berkekuatan sihir. Tidak ada yang pernah selamat bila datang ke sana. Tidak ada yang pernah pulang dari berkelana ke danau itu." Nah, tapi danau itu seperti memanggil-manggil. Keesokan harinya, si putra raja, sekarang sudah jadi putra raja ya. Si putra raja menaiki kudanya, membawa pisau belatinya menuju ke
arah danau. Dia berkuda, tapi nampak dari mata sebenarnya danau itu sudah dekat lagi. Bingungnya tidak sampai-sampai. Dia jalan lagi dengan kudanya, menaiki kudanya. Lebih jauh lagi danaunya. Dia datangi lagi menuju danaunya. Lebih jauh lagi danaunya. Seakan-akan danau itu menjauhinya terus. Nah, pada suatu waktu saat dia mau beristirahat, putra raja mendengar gini, "Hai pemuda." "Hai, nama saya Anastasia Retno Pujastuti, biasa dipanggil Nana. Saya edukator PRH Indonesia." PRH adalah metode pertumbuh kembangan diri untuk menuju pada diri yang sejati yang dikembangkan di Prancis 50 tahun lalu oleh seorang pendidik bernama André Rosset. Karena PRH, saya menemukan bahwa saya adalah Nana yang punya kebiasaan bercerita. Saya senang bercerita karena saya menjadi mengenal diri saya yang sebenarnya melalui setiap pesan positif dari cerita yang saya bawakan. Sampai jumpa pada cerita berikutnya. Menengoklah ke belakang. Nah, si putra raja, anak tertua dari nelayan yang sudah jadi pangeran ini, menengok ke belakang. Setelah itu berubah langsung dia menjadi batu bersama dengan kudanya. Ternyata di sana sudah banyak sekali patung-patung batu berupa manusia. Karena ternyata panggilan itu adalah panggilan sihir, teman-teman. Panggilan sihir yang kalau dituruti, maka yang menuruti akan menjadi batu. Nah, berhari-hari ditunggu oleh putri raja. "Kemana suamiku?" Berhari-hari tidak kembali-kembali. Sementara di desanya, di tepi pantai tempat nelayan tua dan istrinya beserta adiknya, sudah mulai terlihat di belakang rumah mereka bahwa pohon zaitun mulai layu. Akhirnya nelayan tua bilang kepada anaknya yang kedua, "Anakku, pergilah engkau mencari kakakmu karena nampaknya terjadi sesuatu yang tidak baik terhadap kakakmu. Pohon zaitun itu semakin layu." Lalu adiknya yang karena mirip sekali dengan kakaknya, maka kalau orang melihat seperti melihat kakaknya. Adiknya bilang, "Baik ayah, aku akan melihat kemana kakakku pergi." Lalu pergilah si adiknya yang seperti kembaran itu ya. Kemana arahnya ya? Setelah dia menjelajahi semua negeri, sampailah ia ke kerajaan di mana tempat kakaknya waktu itu tinggal menjadi pangeran. Nah, semua orang yang melihat si adik ini ternyata seperti melihat si kakak. Mirip sekali gagahnya, cekatannya mengendarai kuda, lincahnya menggunakan pisau. Akhirnya mereka mengira si kakak sudah kembali. Raja bilang, "Wah anakku, aku senang sekali engkau sudah kembali dengan selamat. Syukurlah bahwa danau sihir itu tidak membuatmu tersihir." Begitu juga istrinya. Istrinya tidak tahu. Istrinya si kakak tidak tahu kalau ini adalah adiknya. Lalu si adik diam-diam bilang kepada istri kakaknya, "Kakakku, aku bukanlah si kakak suamimu. Aku adiknya. Aku ingin menyelidiki kemana kakakku pergi. Aku ingin menolongnya." "Oh, jangan, hati-hati. Engkau jangan pergi ke danau sihir itu. Danau sihir itu sangat berbahaya. Semua yang datang ke sana tidak kembali." "Tidak apa-apa, kakak.
Aku akan mencoba, kata si adik dengan gagah perkasa. Lalu tak dapat ditahan lagi ya. Akhirnya si adik ini, anak nelayan yang kedua, pergi dengan kudanya menuju ke danau sihir. Seperti kejadian waktu si kakak datang ke danau sihir, nampaknya danau itu dekat, tapi setelah jalan dengan kudanya jauh tidak sampai-sampai. Semakin jauh danaunya. Nah, dalam perjalanan ada seorang nenek-nenek yang memanggil si anak muda, adik dari si pangeran ini. Anak muda, aku mau ikut kudamu. Nenek mau kemana? Turunkan saja nanti aku pada saat aku bilang berhenti, kata si nenek. Wah, karena si adik ini memang orang yang baik ya. Begitu juga si kakak, dia berhenti dan membiarkan si nenek membonceng di kudanya. Ya, lalu setelah perjalanan jauh menuju danau lagi, si nenek bercerita. Anakku, aku tahu kamu sedang mencari kakakmu. Turunkan aku di sini dan aku akan memberikan bekal padamu. Bekal ini sangat penting. Nanti pada waktu engkau dipanggil oleh seseorang, janganlah menengok. Dan bila engkau menemukan batu besar, tuangkanlah botol air ini ke batu besar itu. Lalu usaplah dengan kapas ini. Lalu berikanlah bunga-bunga kelopak ini berkeliling di batu tadi. Nek, tapi apa maksudnya Nek? Kata si adik pangeran tadi. Lakukan saja apa yang aku minta. Dan tiba-tiba si nenek itu menghilang. Cing! Si adik bingung. Siapa tadi ya nenek itu yang sudah aku turunkan tadi? Dan waktu dia masih kebingungan, terdengarlah suara, "Hai anak muda, menengoklah ke belakang." Nah, si adik udah hampir menengok. Lalu dia teringat kata-kata si nenek. Jangan menengok bila dipanggil. Lalu dia ingat, ada lagi kata-kata nenek. Tapi di mana batu besar itu ya? Dan saat si adik melihat ke depan, ternyata di depan ada batu banyak sekali berupa manusia. Tapi hanya ada satu batu yang berdiri duduk di atas seekor kuda yang juga sudah menjadi batu. Dia tahu ini pasti kakakku yang sedang menaiki kuda. Dia pasti menengok saat dipanggil. Lalu dia ingat kata-kata si nenek. Dia ambil botol yang diberikan oleh si nenek. Lalu dia tuangkan air yang di dalam botol ke batu yang berbentuk manusia dan kuda tadi. Kemudian dia usap-usap dengan kapas yang diberikan oleh si nenek batu tadi. Lalu diberikanlah kelopak-kelopak bunga mawar di sekeliling batu dan gambar kuda tadi yang udah menjadi batu juga. Dan tiba-tiba batu itu bergerak dan hidup. Kakaknya selamat bersama kudanya. Ternyata betul, kakak dikutuk oleh danau sihir. Dan akhirnya mereka cepat-cepat pergi dari danau sihir itu kembali ke istana. Dan akhirnya mereka bercerita kepada raja dan kepada permaisuri dan juga kepada putri raja. Sang raja karena bahagia lalu berkata, "Baiklah kalau gitu putri keduaku akan kuberikan kepada adik dari pangeran yang sudah menjadi anakku dari pertama." Dan akhirnya mereka semuanya
sangat gembira karena sihir-sihir sudah lenyap dan juga mereka akhirnya berbahagia karena mendapatkan pemuda-pemuda gagah perkasa dan mendapatkan juga putri-putri raja yang sangat setia. Dan akhirnya rakyat pun bergembira dengan kebahagiaan mereka. Itu cerita balas budi seekor ikan. Dari cerita tadi saya jadi mengenal diri saya. Ternyata kalau kita bersabar, kalau kita berjuang untuk kebenaran, kalau kita sungguh-sungguh menyayangi persaudaraan, maka akhirnya adalah kebahagiaan. Bagaimana dengan Anda? Apa yang Anda petik dari cerita tadi dan apa yang menjadi pancaran dari diri Anda? Oke, silakan bermenung-menung. Nanti kita ketemu lagi di cerita yang lain. Sampai jumpa.